Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Reza, perwakilan dari kelompok 25 KKN ITERA 2021. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran kelas 11 IPA, yakni integral. Apa sih integral itu? Apa sih definisinya? Definisi integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Integral memiliki dua tipe, yakni integral tak tentu dan integral tentu. Adapun contoh bentuk hubungan antara turunan dengan integral adalah jika kita mempunyai fx dan jika diturunkan ada, maka kita akan menghasilkan f aksen x. Nah, kalau integral itu merupakan anti turunannya. Berarti kalau kita mempunyai suatu fungsi, jika itu kita anggap f aksen x atau f besar x. Nah, jika kita ingin mencari sebelumnya menjadi fx, maka itu merupakan integral. Jadi kalau fx menuju f aksen x itu turunan, maka f aksen x menuju fx itu merupakan integral. Oke, apa sih rumus integral? Sudah ada yang tahu? Kalau sudah, syukur. Kalau belum, mari kita perjelas. Lambang integral ini seperti cacing pita. Oke, apa sih rumusnya? Oke, jika kita mempunyai fungsi k x pangkat n dx, maka jika kita integralkan akan menghasilkan k per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c, dengan keterangan bahwa x di situ adalah variabel, n di sana adalah pangkat atau suatu derajat dari variabel, k ini merupakan koefisien, dan c ini merupakan konstanta. Baik, ada berapa sih jenis integral? Jenis integral di sini ada 6. Yang pertama ada integral tak tentu, integral tentu, integral trigonometri, integral pecahan, integral eksponensial, dan integral parsial. Apa sih yang membedakan mereka itu? Nanti kita akan membahasnya satu persatu. Baik, yang pertama kita membahas integral tak tentu. Integral tak tentu didefinisikan sebagai kebalikan atau anti turunan yang tidak memiliki satuan dengan rumus integral tak tentu ini sama seperti rumus integral yang ada di atas. Oke, keterangannya pun sama. Jadi integral tak tentu ini merupakan dasar dari integral. Baik, kita masuki contoh integral tak tentu. Jika kita diberikan suatu fungsi 3x kuadrat plus 2x min 7 dx, maka kita dapat mencarinya menggunakan integral menjadi integral 3x kuadrat plus 2x min 7 dx. Sehingga yang pertama kita integral 3x kuadrat plus 2x min 7 dx. Oke, di sini kita berarti ada 3 fungsi ya, di mana ada 3x kuadrat, yang mana ada 2x dan ada min 7. Berarti kita cari satu-satu. 3x kuadrat ini kita mempunyai koefisiennya 3, berarti ingat rumusnya itu k per n plus 1 x pangkat n plus 1. Oke, di sini kita mempunyai k-nya 3, mempunyai n-nya 2, berarti 3 per n plus 1 sama aja 3 per 2 tambah 1 x pangkat n, di sana n-nya 2, berarti x pangkat 2 tambah 1. Begitu pula ke belakang jadi 2 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 dikurang 7 per 0 tambah 1 x pangkat 0 plus 1 plus c. Sehingga integral dari 3x kuadrat plus 2x min 7 dx sama dengan x pangkat 3 plus 2x min 7x plus c. Ingat lagi rumus integral tak tentu, oke? Itu jangan sampai lupa, kita bisa karena kita terbiasa. Oke, pasti kalian ada yang bertanya, apa sih maksud C dalam integral di atas? Kenapa sih C masuk terus? Oke, kalau kita sudah paham konsep turunan, maka kita ambil contoh seperti ini.
jika kita ada fungsi x pangkat 3 plus 2, jika diturunkan akan menjadi 3x kuadrat kan. Begitu pula dengan x pangkat 3, jadi 3x kuadrat juga. X pangkat 3 plus 1 juta, dia juga bakal jadi 3x kuadrat. X pangkat 3 min 9, dia juga bakal jadi 3x kuadrat. Oke, jadi jika ada integral dari 3x kuadrat dx, yang mana 3x kuadrat ini merupakan hasil dari 4 fungsi dari turunan yang berbeda. Oke. Jadi jika kita mengintegral 3x kuadrat plus dx, ini sama dengan x pangkat 3 plus c, yang mana c ini kita bisa mengambil yang 1 juta, yang 9, ataupun yang 0, yang 2, sehingga c ini tuh artinya dia banyak. Jadi c atau konstanta daripada integral di atas bisa bermacam-macam tuh. Jadi kita nggak tahu mana yang 2, yang mana min 9, yang mana 1 juta, ya kan. Oleh karena itu kita menulisnya dengan huruf c atau konstanta. Oke, selanjutnya kita masuk integral tentu. Nah, apa sih yang membedakan integral tak tentu dan integral tentu ini? Yang membedakan di sini adalah integral tentu ini memiliki batas. Oke, integral tentu, integral yang didefinisikan sebagai antiturunan yang memiliki satuan atau nilai pada penyelesaiannya. Oke, di sini rumus integral tentu itu adalah integral a sampai b, di mana fx dx itu sama dengan fb min fa. Oke, keterangannya ini fx ini merupakan persamaan atau fungsi kurva. A sama dengan batas bawah integral, b sama dengan batas atas integral, fb ini nilai integral untuk x sama dengan b, fa ini merupakan nilai integral untuk x sama dengan a. Oke, kita masuk contoh integral tentu. Jika kita diberikan integral x kuadrat plus 5 dari 1 sampai 2, maka jika kita cari adalah integral 1 sampai 2 x kuadrat plus 5 dx ini sama dengan, seperti yang kita tahu, integral dari x kuadrat ini merupakan sepertiga x pangkat 3. Integral dari 5 adalah 5x ditambah c, itu sama dengan fb min fa. Ingat rumus yang di atas, ya kan? Integral a sampai b fx dx itu sama dengan fb min fa. Oke, dari mana kita tahu untuk mencari fb dan fa-nya? Oke, ingat fb fa itu apa? Nilai integral untuk nilai x, b, dan x, a. Tinggal kita substitusi saja. Misalnya fb. Jika kita ingin mencari fb, berarti kita tinggal substitusikan hasil dari pengintegralan ini dengan menggunakan batasnya. Di sini batas atasnya itu b adalah 2. Jadi kita substitusi nilai x di sini dengan 2. Sehingga kita dapat 12 2/3. Untuk nilai fa-nya sendiri ini merupakan batas bawahnya. Seperti yang kita ketahui, batas bawahnya 1. Kita tinggal substitusikan aja. 1 ini kita ganti ke x yang ada di hasil dari integralnya. Sehingga kita dapat fa ini sama dengan 5/1/3. Ingat rumusnya fb min fa. Sehingga 12 2/3 dikurang 5/1/3 itu sama dengan 7/1/3. Maka hasil dari integral 1 sampai 2 x kuadrat plus 5 dx ini sama dengan 7/1/3. Oke, integral ini sama seperti turunan, dia memiliki sifat-sifat, ya kan? Jadi yang pertama ini ada integral a sampai a fx dx ini sama dengan 0. Kenapa? Karena jika kita mempunyai batas bawah dan batas atas yang sama, maka itu akan saling mengurangi sehingga hasilnya akan selalu 0. Lalu yang kedua, yang rumus ini jika kita mempunyai integral a sampai b fx dx ini merupakan negatif dari integral b sampai a fx dx. Oke, di sini merupakan kebalikannya. Jika kita dikasih integral a sampai b, kalau kita ingin balik menjadi b sampai a, maka jangan lupa untuk menambahkan tanda negatif di depan integral. Oke, integral a sampai b k fx dx ini sama dengan k integral a sampai b fx dx. Untuk sifat yang ketiga ini adalah jika ada koefisien di dalam integral, koefisien tersebut bisa dipindahkan ke depan integral. Lalu integral yang keempat, integral a sampai b fx plus gx dx ini sama dengan, ini bisa kita pisah jadi
integral A sampai B fx dx ditambah integral A sampai B gx dx. Oke, jadi kita kalau sebelumnya nyatu bisa kita pisah. Kalau misalnya ada dua fungsi di dalam integral tapi dengan variabel yang sama. Lalu yang kelima, integral A sampai B fx min gx dx. Ini sama seperti atasnya, cuma tandanya saja yang berubah. Kalau yang atasnya plus, yang bawah dia negatif. Yang terakhir, jika kita ada integral A sampai C fx dx, maka kita bisa memecah atau menjabarkannya menjadi integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx dengan syarat A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Oke, ini mungkin bisa kalian pahami jika kalian terbiasa mengerjakan latihan-latihan soal, karena kita bisa karena kita terbiasa. Lanjut, di sini ada integral trigonometri. Bisa kalian lihat di sini kalau kita mempunyai fungsi fx sama dengan y sama dengan sin x, maka turunan dari sin x ini merupakan cos x. Sehingga jika kita menuliskan integral dari fx itu berarti integral cos x dx ini merupakan sin x plus y. Begitu pula berlaku untuk fungsi-fungsi yang ada di bawahnya. Lanjut, ada integral pecahan. Integral pecahan merupakan suatu permasalahan di mana terdapat fungsi yang mana fx ini dibagi gx dalam permasalahan integral yang digambarkan sebagai berikut. Integral fx per gx. Oke, agar lebih paham kita langsung masuk ke contohnya saja. Diberikan soal permasalahan integral sebagai berikut. Integral 1 per x kuadrat min 1 dx. Oke. Dari soal kita diberikan integral 1 per x kuadrat min 1 dx. Jika kita memahaminya itu bahwa fungsi di atas itu bisa kita pecah menjadi 1 per x per 1 x min 1 sama dengan A per x plus 1 plus bx min 1, sehingga menjadi A per x plus 1 plus bx min 1 sama dengan kita kali silang ax min 1 per x plus 1 plus bx plus 1 per x min 1, sehingga kita kalikan, kita mendapatkan ax min a plus bx plus b min 1 sama dengan 0. Kita dapatkan, kita pilih yang ada variabelnya dengan x, kita dengan x, yang tidak ada dengan tidak ada. Jadi a plus b dikali x min a plus b sama dengan 1, sehingga kita dapatkan bahwa a plus b ini sama dengan 0 dan b min a ini sama dengan 1, sehingga a sama dengan min setengah, b sama dengan setengah. Ini kita dapat setelah kita mencari a dan b-nya menggunakan penyamaan yang seperti a plus b sama dengan 0, b min a sama dengan 1, kita kurangi, kita dapat nanti a-nya berapa, b-nya berapa. Sehingga jika sudah dapat, kita substitusikan ke persamaan yang ada di samping itu, sehingga kita dapat integral a per x per 1 plus b plus x min 1. Tadi a-nya min setengah dan b-nya setengah, kita masukkan sehingga kita dapat hasilnya adalah min setengah ln x plus 1 ditambah setengah ln x min 1 ditambah c. Ingat, catatan penting bahwa integral 1 per x ini merupakan ln x. Ingat, dicatat baik-baik bahwa integral 1 per x ini merupakan ln x. Oke, selanjutnya kita membahas integral eksponensial. Integral eksponensial merupakan fungsi atau permasalahannya terdiri dari eksponensial. Contoh ada 3. Jika kita diberikan fungsi e pangkat x dx, maka integralnya adalah e pangkat x plus c. Jika ada e pangkat k x dx, maka integralnya adalah 1 per k e pangkat x plus c. Dan yang terakhir, apabila kita diberikan fungsi k pangkat x dx, maka integralnya adalah k pangkat x per ln k plus c, yang mana e pangkat x ini merupakan fungsi eksponensial,
E pangkat kx ini fungsi eksponensial disertai konstanta. Dan C ini yang sudah kita bahas yang paling awal tadi itu adalah konstanta. Bedanya C dengan K di sini adalah K ini memiliki nilai nantinya, sedangkan C ini kita tidak tahu nilainya. Lanjut, ada integral substitusi. Apa sih integral substitusi ini? Integral substitusi ini udah mungkin agak berat ya. Makanya mari kita simak baik-baik. Dari berbagai macam permasalahan yang terjadi di fungsi integral, kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan metode substitusi pada fungsi integral. Jika dalam fungsi integral terdapat perkalian dalam suatu fungsi, kita dapat menggunakan variabel bebas seperti U atau V sebagai permisalan atau substitusi. Oke, integral substitusi ini mirip-mirip seperti turunan substitusi atau di aturan rantai dalam turunan. Oke, kita masuk ke contohnya. Jika kita diberikan fx sama dengan 2x min sin setengah x kuadrat plus 3 dx, maka integralnya berapa? Oke, kita masuk ke penyelesaian. Pertama kita membuat pemisalan dahulu. Kita misalkan u sama dengan setengah x kuadrat plus 3, maka du per dx nya itu sama dengan x. Dari mana x? Karena kita tinggal turunkan aja setengah x kuadrat itu, kita dapatkan x. Sehingga kita kali silang x dx ini sama dengan du. Sehingga kita dapat persamaan integral substitusinya menjadi f2x sin setengah x kuadrat plus 3 dx sama dengan f2 sin u du. Oke, kenapa jadi u du di sini adalah kita sudah memisalkan bahwa u itu sama dengan setengah x kuadrat. Dan kita dapatkan bahwa dx di sini merupakan du, ya kan? Oleh karena itu sehingga kita dapat bahwa integral dari 2x sin setengah x kuadrat plus 3 dx ini sama dengan integral 2 sin u du. Sehingga mendapatkan hasil menjadi min 2 cos u plus c. Mengapa cos u? Karena integral dari sin u itu merupakan min cos, sehingga bisa kita dapat min cos u plus c. Kalau sudah seperti ini, kita substitusikan kembali nilai u-nya. Oke, tadi u-nya apa? U-nya ini di sini adalah setengah x kuadrat, ya kan? Berarti tinggal kita substitusikan min cos u, di mana u-nya itu setengah x kuadrat plus 3, berarti menjadi min cos setengah x kuadrat plus 3 plus c. Oke, yang terakhir. Ini materi yang paling berat di integral parsial. Jadi kalau tidak didengarkan dengan baik-baik mungkin akan rugi, karena ini akan banyak keluar-keluar di soal UN ataupun di soal-soal SPM dan yang lainnya. Baik, apa sih integral parsial? Berdasarkan pada integral rumus turunan hasil dua kali fungsi, jika u dan v adalah fungsi x yang dapat didiferensialkan atau turunkan, maka berlaku diferensial uv sama dengan u dv plus v du, sehingga u dv sama dengan duv min v du. Sehingga jika kita mengintegralkan u dv itu sama dengan uv min v du. Oke, pelajari konsepnya ini. Jika kurang paham bisa ditanyakan, atau kalian bisa belajar lebih banyak lagi di video-video pembelajaran yang lainnya seperti dari di YouTube, atau kalian bisa belajar dari Wiper ataupun yang lainnya. Tidak ada yang lebih pintar. Oke, yang ada hanya lebih tahu terdahulu atau dahuluan. Oke, dalam integral parsial ini kita mempunyai aturan I latte, yang mana I ini merupakan inverse trigonometri seperti sin inverse x atau cos inverse x. L di sini adalah logaritma seperti ln x atau log x. A ini adalah aljabar seperti x kuadrat, x pangkat 3, y kuadrat, dan lain-lain. T di sini adalah trigonometri seperti sin x, cos x, tan x, dan yang lainnya. Dan yang terakhir di sini adalah E. E di sini eksponensial seperti e pangkat x, e pangkat 2x, dan seterusnya.
Aturan ILAT ini digunakan untuk memudahkan mencari nilai dari integral parsial, oke? Jadi kalau di dalam integral itu terdapat dua fungsi yang mana dia ada logaritma dan trigonometri, maka kita harus mendahulukan logaritma dahulu baru trigonometri, atau logaritma sebagai U, trigonometri sebagai V. Oke, kita masuk ke contoh integral parsial. Jika kita diberikan integral x cos x dx, maka penyelesaian di sini adalah, ingat rumus syarat ILAT tadi, di sini ada x dan cos x. X merupakan aljabar dan cos x di sini merupakan trigonometri. Aljabar dan trigonometri yang harus didahulukan adalah aljabar, sehingga kita bisa anggap aljabar di sini sebagai U dan cos x ini sebagai dv. Jadi kalau kita dapat berarti U sama dengan x, sehingga du turunannya adalah du per dx, atau turunannya itu 1. Jadi kalau kita dapat, jika cos x-nya ini merupakan dv-nya cos x dx, sehingga kita dapat bahwa integral dari cos x merupakan sin x. Berarti kita dapat v-nya itu merupakan sin x. Ingat rumus integral parsial adalah integral u dv ini sama dengan uv min integral v du. Oke, selanjutnya kita harus mencari hasil dari integral sin x dx. Mengapa harus tahu? Karena v di sini merupakan sin x, sedangkan du di sini merupakan dx. Berarti kita dapat integral sin x dx. Integral sin x dx di sini merupakan sama dengan min cos x plus c. Jadi hasil dari integral sin x dx adalah min cos x plus c. Sehingga kita dapatkan bahwa integral x dikali cos x dx ini sama dengan x dikali sin x min cos x plus c. Sehingga integral x cos x dx ini sama dengan x min sin x plus cos x plus c. Oke, selanjutnya di sini ada tips cepat integral parsial. Di sini biasanya kita pakai kalau kita mau mengerjakan soal-soal cepat seperti di ujian nasional atau di SBMPTN atau yang lainnya. Tapi jika kalian punya waktu banyak, alangkah baiknya kalian mengerjakan menggunakan rumus yang sebelumnya agar kalian lebih paham dan lebih memahami dari integral parsial. Baik. Metode cepat biasanya digunakan untuk mencari hasil dari integral parsial, yang mana dalam fungsi permasalahan tersebut terdapat variabel yang berpangkat lebih dari 2. Oke, jika diberikan integral x kuadrat sin x dx, ini kita ambil yang aljabarnya sebelah kiri dan yang trigonometrinya sebelah kanan. Ingat u-nya itu berarti x kuadrat, dv-nya ini sin x. Oke, kita masukkan x kuadrat dan cx, kita kotakan ya kan. Yang mana u itu kita turunkan sampai dia sama dengan 0. Jadi turunan dari x kuadrat adalah 2x, turunan dari 2x adalah 2, turunan dari 2 adalah 0. Sedangkan integral dari sin x adalah min cos x, integral dari min cos x sama dengan min sin x, integral dari min sin x sama dengan cos x. Oke, kalau sudah dapat seperti itu, gimana caranya? Baik, yang pertama itu kalau kita dapat yang pertama positif, maka lambang kirinya adalah positif, yang ke bawahnya harus negatif, dan yang bawahnya adalah positif. Baik, jadi kita tinggal kali silang aja, tapi kali silangnya misalnya tadi yang x kuadrat kita kali ke bawahnya sin x, jadi x kuadrat dikali min cos x, 2x dikali min sin x, 2 dikali cos x, sehingga x kuadrat dikali min cos x dikurang, ingat tandanya di sini adalah kurang, 2x dikali min sin x ditambah, tandanya tambah, dikali 2 min cos x, sehingga sama dengan min x kuadrat cos x plus 2x sin x plus 2 cos x. Maka hasil dari integral x kuadrat sin x dx sama dengan integral x kuadrat sin x dx sama dengan min x kuadrat cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Oke,
untuk pertemuan mengenai integral kali ini sepertinya cukup sampai di sini. Pelajarilah apa yang bisa kalian pelajari, karena tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang lebih pintar, karena yang pintar itu dia hanya lebih tahu terdahulu. Jadi kita jangan mau kalah. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi integral dan jika ada yang kurang paham, bisa di email ke rivaldo.181600311@student.itera.ac.id atau ke WA 085863143907 Institut Teknologi Sumatera. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.